Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdiana Raelha. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang ibadah dan syariah. Materi ini yang sangat penting untuk kita sebagai umat Islam karena ibadah dan syariah adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, yuk simak video pembahasan dari saya. Oke, kita mulai dari pengertian ibadah. Kalau kita lihat dari bahasa, kata ibadah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu abada, ya'budu, ibadatan, yang artinya itu adalah tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Jadi kalau dari segi bahasa, ibadah itu adalah sikap tunduk dan merendahkan diri. Selanjutnya, kalau dari istilah atau terminologi Islam, ibadah memiliki pengertian yang lebih luas lagi. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Contohnya, ibadah itu mencakup amal lahir seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Tapi gak hanya itu, ibadah juga mencakup amal batin seperti ikhlas, sabar, dan tawakal. Jadi, ibadah itu gak hanya soal ritual yang kelihatan, tapi juga tentang sikap hati kita. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan ibadah. Kenapa sih kita harus beribadah? Apa tujuannya? Tujuan utama ibadah itu sebenarnya sudah sangat jelas, yaitu untuk mengabdi, untuk mendekatkan diri, dan untuk bersyukur kepada Allah. Allah itu Maha Kuasa, Dia yang menciptakan kita, memberikan kita kehidupan, dan memberikan segala nikmat yang kita rasakan. Jadi sudah seharusnya kita sebagai manusia yang diciptakan olehnya itu untuk beribadah kepadanya. Dengan ibadah kita sebagai manusia bisa mencapai ketenangan batin. Seperti kita sehabis sholat, kita kan itu merasa tenang gitu. Atau kita juga habis berdoa, selesai berdoa, kita itu merasa lega. Nah, ibadah itu membawa kita lebih dekat dengan Allah, memberikan kedekatan spiritual yang bikin hati kita lebih tenang. Selain itu, ibadah juga menciptakan keseimbangan antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Kita nggak hanya fokus mengejar dunia, tetapi kita juga menyiapkan bekal untuk kehidupan kita yang kekal di akhirat nanti. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas jenis-jenis ibadah. Ibadah itu ada dua jenis utama. Yang pertama itu ada ibadah mahdoh, terus yang kedua ada ibadah ghairul mahdoh. Nah, yang pertama ibadah mahdoh ini bisa disebut juga ibadah khusus. Ibadah mahdoh ini adalah ibadah yang tata caranya sudah ditetapkan secara langsung oleh syariat Islam, yang artinya cara melakukannya sudah jelas dan detail diatur dalam Al-Quran dan di dalam hadis, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah ini tidak boleh diubah, ditambah, atau bahkan dikurangi, karena kita harus mengikuti semuanya sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua ini ada ibadah ghairul mahdoh, atau yang disebut juga dengan ibadah umum. Ibadah ini adalah segala aktivitas yang bukan ibadah mahdoh atau ibadah yang formal gitu, tetapi bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah dan dilakukan sesuai ajaran Islam. Contohnya seperti bekerja mencari rezeki halal, menolong sesama manusia, menuntut ilmu, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pokoknya semua aktivitas positif di dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi ibadah kalau kita niatkan karena Allah. Jadi intinya, hidup kita sebagai umat muslim itu bisa penuh ibadah. Jadi gak hanya kita melakukan puasa, sholat gitu. Jadi kita melakukan hal-hal yang positif itu juga termasuk ibadah.
Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang syariah. Secara etimologi atau asal kata syariah itu berarti jalan menuju sumber air. Maksudnya, jalan menuju sumber air itu adalah jalan yang membawa kehidupan, kebersihan, dan keselamatan. Nah, ini dijadikan kiasan untuk menggambarkan bahwa syariah adalah jalan yang membawa kehidupan spiritual dan keselamatan bagi manusia. Kalau secara istilah, syariah adalah seluruh ketentuan dan hukum yang Allah tetapkan untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam urusan ibadah, sosial, ekonomi, maupun moral. Jadi, syariah itu nggak hanya ngatur soal ibadah saja, tetapi juga mengatur kehidupan kita dengan sesama manusia dan bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari. Jadi intinya syariah itu mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah, selanjutnya syariah itu memiliki tujuan yang sangat penting dan mulia yang dikenal dengan istilah maqasid syariah. Nah, itu ada 5 tujuan utama syariah yang ingin dijaga dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah agama atau ad-din, yaitu tujuannya supaya manusia tetap beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariah hadir untuk menjaga agar akidah dan ibadah kita tetap lurus dan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua ada jiwa atau an-nafs, yaitu syariah bertujuan untuk melindungi hak hidup setiap manusia. Karena Islam sangat menghargai nyawa dan melarang perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga itu ada akal atau akal, yaitu syariah menjaga agar akal manusia tetap sehat dan bisa berpikir dengan benar. Oleh karena itu, Islam melarang hal-hal yang bisa merusak akal seperti minuman keras dan narkoba. Yang keempat itu ada keturunan atau an-nasl, yaitu tujuannya untuk menjaga kehormatan diri dan keberlangsungan generasi penerus. Maka dari itu, Islam mengatur pernikahan dan melarang perbuatan zina. Yang terakhir dan yang kelima itu adalah harta atau al-amal atau al-mal, yaitu syariah bertujuan melindungi hak milik dan menciptakan keadilan ekonomi. Itulah sebabnya Islam melarang pencurian, riba, dan penipuan. Oke, selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup ibadah. Yang pertama itu adalah ibadah mahdoh atau ibadah khusus. Nah, ibadah ini adalah ibadah yang tata cara, waktu, dan pelaksanaannya sudah ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah jenis ini tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi. Ciri-ciri ibadah mahdoh itu bersifat ritual, berhubungan dengan Allah, dan harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti sholat 5 waktu, puasa, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji. Selain ibadah mahdoh, ada juga ibadah gairu mahdoh atau ibadah umum. Ibadah ini adalah segala aktivitas yang bukan ritual ibadah tapi bisa bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilakukan sesuai ajaran Islam. Ciri-cirinya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan hubungan sosial. Tujuannya untuk kebaikan diri sendiri dan masyarakat. Contohnya seperti bekerja mencari rezeki yang halal, menuntut ilmu, menolong sesama, dan menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, kita sekarang akan membahas tentang ruang lingkup syariah. Yang pertama itu adalah ibadah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tata cara ibadah agar diterima oleh Allah. Contohnya ada sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua itu adalah muamalah, yaitu mengatur hubungan antar manusia dalam bidang sosial, ekonomi, dan hukum perdata Islam. Contohnya seperti jual beli, pinjam meminjam, warisan, dan hutang piutang. Terus ruang lingkup ibadah selanjutnya itu ada munakahat, yaitu munakahat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keluarga dan rumah tangga seperti pernikahan, perceraian, nafkah, serta hak dan kewajiban suami istri.
Kemudian ada jinayah, yaitu hukum pidana dalam Islam. Jinayah yaitu mengatur kejahatan dan hukuman seperti hudud, kisos, dan takzir yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya ada siasah, yaitu mengatur pemerintahan dan politik Islam berdasarkan keadilan dan musyawarah. Contohnya, pemimpin dipilih melalui musyawarah dan pemerintahan menegakkan keadilan sosial. Yang terakhir itu adalah akhlak, yaitu mengatur perilaku dan moral manusia agar sesuai dengan iman dan takwa. Contohnya seperti bersikap jujur, menghormati orang tua, dan menolong sesama manusia. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk ibadah. Ibadah itu bisa dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu ibadah fardi dan ibadah ijtimai. Ibadah fardi atau perorangan ini adalah ibadah yang hubungan langsung antara hamba dan Allah yang sifatnya individual dan setiap orang bertanggung jawab sendiri atas ibadahnya. Contohnya seperti sholat, puasa, dan zikir. Terus ada ibadah ijtimai atau kemasyarakatan. Ibadah ini adalah ibadah yang dilakukan bersama atau berdampak pada masyarakat luas. Sifatnya sosial dan membawa manfaat untuk orang lain. Contohnya ada zakat yang membantu fakir miskin, ada wakaf untuk kepentingan umum, dan haji yang merupakan pertemuan umat Islam dan dari seluruh dunia. Terus ibadah bisa dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada ibadah lisan, yaitu ibadah yang dilakukan dengan lisan atau ucapan. Contohnya membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, dan bertakbir. Terus yang kedua ada ibadah perbuatan tidak ditentukan, yaitu ibadah yang tidak memerlukan cara khusus seperti menolong orang, menjenguk orang sakit, menyantuni anak yatim, dan yang lain-lain. Yang ketiga itu ada ibadah perbuatan yang ditentukan, yaitu ibadah yang tata caranya sudah jelas seperti sholat, puasa, terus zakat, dan haji. Yang keempat itu ada ibadah menahan diri atau imsak seperti puasa, iktikaf, dan ihram saat haji. Yang kelima itu ada ibadah penggunaan hak, yaitu menggunakan hak dengan cara yang benar seperti memastikan kesalahan orang lain dan membebaskan utang. Kita akan membahas tentang dua jenis ibadah, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh atau khusus ini adalah ibadah yang telah ditentukan tata cara dan waktunya oleh Allah dan Rasul. Contohnya sholat, puasa, zakat, dan haji. Ciri-cirinya itu berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Terus yang kedua ada hablum minallah atau hubungan dengan Allah. Yang ketiga ada tidak boleh ditambah atau dikurangi. Terus sini juga ibadah ghairu mahdoh atau umum ini adalah aktivitas duniawi yang diniatkan karena Allah. Contohnya tolong menolong, bekerja jujur, menuntut ilmu. Ciri-cirinya itu yang pertama ada tidak memiliki tata cara baku. Yang kedua ada hablum minan nas atau hubungan sesama manusia. Yang ketiga fleksibel sesuai waktu dan keadaan. Bentuk-bentuk syariah berdasarkan bidangnya. Yang pertama itu ada ibadah, yaitu hubungan dengan Allah, contohnya sholat, puasa, zakat, haji, dan kurban. Yang kedua ada muamalah, yaitu hubungan sosial dan ekonomi, contohnya seperti jual beli, sewa menyewa, koperasi, dan perbankan. Yang ketiga ada munakahat, yaitu pernikahan dan keluarga, contohnya nikah, cerai, warisan, dan nafkah. Terus yang keempat itu ada jinayah, yaitu hukum pidana Islam. Contohnya ada pencurian, pembunuhan, dan kisos. Yang kelima itu adalah pemerintahan dan keadilan sosial. Contohnya kepemimpinan, hukum, dan hak rakyat. Yang keenam itu ukubah, yaitu hukuman dan etika sosial. Contohnya itu menjaga ketertiban dan keadilan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di bagian kesimpulan. Ibadah dan syariah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam ajaran Islam. Ibadah adalah bentuk pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan
Syariah adalah sistem hukum dan pedoman yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah ghairu mahdoh dan ibadah mahdoh. Sementara itu, syariah mencakup bidang ibadah, muamalah, munakahan, jinayah, siasah, dan akhlak. Pemahaman dan pelaksanaan ibadah serta syariah secara seimbang akan membentuk pribadi muslim yang taat, berilmu, dan berakhlak mulia. Oke teman-teman, itu tadi materi presentasi saya tentang ibadah dan syariah. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana ibadah dan syariah mengatur kehidupan kita sebagai umat muslim. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.